Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Al-Huda a'azzakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis arba'in fil ahkam, 40 hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan baca lagi dari hadis 1 ya, untuk membiasakan menghafal hadis. Saya akan bacakan, tolong ikuti Pak, obat ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaqbalullahu salatan biwiri tuhurin wala sadaqatan min gululin akhrajahu Muslimun. Ini hadis sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Saya kasih catatan beberapa hal. Pertama, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sahabat muda. Ya udah pernah saya sampaikan, ada 4 sahabat muda yang 4-4-nya ulama, yang kalau mereka bersepakat dalam sebuah hukum, ini pendapat disebut pendapat kuat, yaitu adalah Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Amr. Ada 4 Abdullah yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa toharoh dan tidak menerima sedekah yang haram. Nah, hadis ini saya tambahkan, mengatakan Allah tidak menerima. Sekarang saya mau tanya, punten Bapak Ibu, tidak menerima ini maksudnya tidak sah atau tidak diterima pahalanya, tapi sholatnya sah? Yang mana? Tidak sah. Kaidahnya begini, kalau Bapak Ibu baca di dalam dalil ada kalimat tidak sholat seseorang tidak diterima dan penyebabnya adalah perkara atau sesuatu yang munkar, maka yang dimaksud adalah tidak ada pahala. Tapi kalau sesuatu yang bukan munkar, ini kan tanpa toharoh, ini bukan munkar, bukan kemungkaran. Nah, ini maka maknanya tidak sah. Contoh, kata Nabi ini, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasa'alahu, dan nanya ke dukun, enggak membenarkan, nanya aja, maka sholatnya kata Nabi tidak diterima 40 hari. Nah, kalau ini tidak diterima apa? Tidak sah atau tidak diterima sholatnya? Tidak diterima pahalanya, tapi sholatnya sah. Tidak diterima pahalanya. Orangnya sholatnya sah, kalau tidak sah berarti harus qadha nanti setelah 40 hari.
nggak perlu qada, tapi dia berdosa dan sholatnya tidak ada pahalanya. Tapi kalau ayat hadis ini, Allah tidak menerima sholat yang tidak taharah, tidak wudu. Maksudnya adalah tidak sah. Nah, ada harus dibedakan antara tidak sah sama tidak diterima pahalanya. Karena kalau tidak sah berarti harus ulang lagi. Tapi kalau tidak diterima pahalanya, sholatnya sah tapi tidak ada pahalanya. Kemudian kata Nabi, bigoiri tuhurin, tanpa bersuci. Maksud daripada toharoh itu ada 4. Maqasidut toharoh arba'ah. Maksud dari toharoh itu ada berapa? 4. Yang pertama wudu. Kalau disebut toharoh berarti di kepala kita ada 4. Salah satu dari 4 itu disebut toharoh. 1 wudu, 2 apa? Mandi. Yang ketiga tayamum. Yang keempat membersihkan najis. 4-4-nya ini disebut dengan toharoh. Nah, toharoh itu perlu alat untuk toharoh. Alat untuk toharoh itu ada 4 juga. Yang pertama apa? Air. Air ini alat toharoh apa? Untuk apa? Dari 4 tadi ini air untuk apa aja? 1 untuk wudu, 2 untuk mandi. Ada lagi nggak? Membersihkan najis juga harus dengan air. Alat toharoh yang kedua setelah air apa? Tanah atau debu, atau debu dari tanah. Tanah, kita sebut tanah saja. Tanah ini adalah alat toharoh untuk apa? Tayamum. Dan apa? Ada lagi nggak? Membersihkan najis mughalladhah. Najis besar yaitu ketika dijilat anjing, diawali dengan tanah. Yang ketiga, alat toharoh itu adalah apa? Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ingat nggak? Kalau toharoh selain tanah dengan air, apalagi alatnya? Batu. Batu atau daun, atau kalau sekarang tisu. Ketika tidak ada air, ke toilet nggak ada air, diganti dengan tisu. Nah, benda-benda ini batu. Kalau zaman dulu batu, dedaunan, ini adalah alat toharoh. Disebutnya istijmar. Ya, istijmar itu cebok dengan selain air. Kemudian yang keempat, apalagi alat toharoh itu? Yang terakhir, yang keempat alat toharoh itu yaitu adalah menyamak. Menyamak tahu nggak? Ada bangkai sapi, kulitnya diambil. Kulitnya najis nggak? Najis. Ini sapi mati karena sakit, bukan disembelih, karena sakit. Kulitnya najis nggak? Najis. Diambil kulitnya, biar nggak najis diapain? Disamak. Dia disisir, ditipiskan, kemudian dijemur sampai kering. Nah, ini alat toharoh ada 4: air, tanah, apalagi tadi? Batu dan yang sejenisnya. Kemudian yang terakhir samak. Nah, kemudian kata Nabi, wala shadaqatan min bululin, gak diterima juga sedekah dengan dari harta yang bulul. Bulul itu asal hartanya adalah harta mencuri dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Itu namanya bulul. Hukumnya haram. Makanya ada sahabat berkata, dia syahid masuk surga. Kata Nabi, wa finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena dia mencuri harta rampasan sebelum dibagi. Bisa masuk neraka. Ya, mengerikan. Nah, yang dimaksud adalah sedekah dengan harta yang haram. Hasil korupsi kemudian disedekahkan. Ini tidak diterima. Nah, maka di dalam riwayat disebutkan, di banyak riwayat, harta yang haram ini akan mencegah diterimanya amal dan akan mencegah doa. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan,
Kata Nabi, ada seorang laki-laki berjalan jauh dalam safar, bajunya berdebu, mengangkat tangan ke langit, ya Rob, berdoa. Tapi kata Nabi, bajunya haram, makanannya haram. Gimana bisa diijabah? Fa anna yustajabu lahu. Dalam hadis lain, ada seseorang datang ke Mekah haji pakai harta halal, terus dia bilang labbaik Allahumma labbaik. Malaikat akan menjawab labbaika wa sa'daik, selamat datang dan kemenangan bagi kamu. Kemudian datang lagi, dalam hadis disebutkan ada orang datang ke Mekah haji pakai harta haram, terus dia bilang labbaik Allahumma labbaik. Kata malaikat, la labbaik wa la sa'daik, enggak ada labbaik buat kamu, enggak ada sa'daik buat kamu. Nah, ini harta haram yang dipakai untuk ibadah, termasuk salah satunya untuk sedekah. Kalau kita menemukan uang di jalan atau menemukan dompet di masjid, misalnya menemukan, saya di masjid lain itu pernah ada menemukan apa namanya itu jam tangan mahal. Nah, kalau menemukan barang, apa di KM sini menemukan barang ketinggalan. Nah, gimana yang harus kita lakukan? Kalau dia barang bukan makanan, kita umumkan, kita kasih tahu ke orang-orang ada barang, tapi tidak diumumkan di masjid. Dikasih tahu bahwa ada barang dengan memberikan sebagian dari ciri barang itu, dan diumumkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah lewat, maka boleh disedekahkan atas nama siapa? Atas nama yang punya. Begitu. Nah, kalau makanan khawatir keburu basi, maka boleh cepat-cepat dibagikan, nanti disedekahkan atas nama yang punya. Kalau kita makan, kita harus ganti. Nanti kalau orangnya datang, mana makanan saya di sini udah dimakan, kita kira tidak ada yang punya. Nah, itu harus diganti. Nah, kemudian wala shadaqatan min bulur, tidak diterima sedekah dari harta yang haram. Karena sekarang kan banyak ya orang harta korupsi, rombongan haji akan diterima. Baik, hadis kedua kita ulang lagi, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu fil ina'i hatta yagsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu, akhrajahu Muslim. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, sudah pernah dijelaskan Abu Hurairah nama aslinya. Abu Hurairah bukan nama asli, ini nama panggilan, kunyah atau lakob. Bapak kucing, gak mungkin bapaknya kucing beneran. Ini namanya nama panggilan dan boleh disandarkan kepada apapun yang baik, yang mubah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhr dari negeri Daus, dari kota Daus, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah. Datang ke Madinahnya, ketemu Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Jadi bersama Nabi cuma 4 tahun kurang, tapi menjadi sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Riwayat hadisnya 5.374 hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha, jika bangun seseorang dari tidurnya, maka jangan memasukkan tangannya ke dalam air sampai sebelumnya dicuci dulu tiga kali." Sekarang ini Nabi kan bilang jika bangun dari tidur. Ini tidur yang mana? Tidur malam
tidur di tempat pengajian, atau tidur lagi sholat Jumat, atau tidur yang mana nih? Nah, jumhurul ulama mengatakan tidur secara mutlak kapan saja. Tidur siang, tidur kapan aja. Adapun Imam Ahmad mengatakan tidur malam, bukan tidur siang. Nah, tidur di sini jumhur mengatakan mutlak karena Nabi mengatakan naum berarti tidur secara mutlak kapan saja. Tidur siang, tidur malam kena. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika bangun dari tidurnya, maka jangan yagmis. Nabi tidak bilang maka jangan memasukkan, fala yudkhil, tidak bilang begitu, tapi fala yagmis. Maknanya kalau orang masukkan tangannya ke air tapi pakai sarung tangan, airnya tidak menjadi najis, maksudnya boleh. Nah, larangan ini, apakah larangan ini larangan haram atau larangan makruh? Larangan ini jumhur ulama mengatakan ini adalah larangan haram. Tapi sebagian mengatakan ini larangan apa? Makruh. Tidak masukkan tangan ke dalam air. Karena asal dari larangan itu haram, kecuali ada dalil yang mengatakan tidak haram. Asal dari perintah itu wajib, kecuali ada yang mengatakan, ada dalil yang mengatakan tidak wajib. Kalau orang tua nyuruh anak, suruhannya itu apa? Wajib atau enggak? Wajib. Misalnya bapak bilang, "Nah, kamu nggak boleh pulang malam, sebelum maghrib harus sudah ada di rumah." Ini perintah wajib atau perintah wajib? Asal perintah itu wajib. Ya, asal perintah hukumnya wajib. Disebutkan tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam air, ke dalam bejana. Nah, kenapa? Karena si airnya nanti menjadi najis. Tapi kalau airnya banyak, hukumnya berbeda, yaitu apabila airnya di atas 2 kullah. 2 kullah itu kurang lebih 200 liter. Kalau di atas 200 liter tangan kita memasukkan ke situ, hukumnya makruh, tapi si airnya tidak dihukumi jadi najis. Tapi kalau dimasukinnya ke ember nyampe 200 liter enggak? Ya, ember berapa liter ya ember? 20 liter. Misalnya 20 liter dimasukin, perbuatannya ini makruh dan najisnya airnya menjadi najis. Tapi kalau di atas 2 kullah airnya tidak berubah hukum, tapi perbuatannya yang makruh. Nah, bisa nggak berubah hukumnya? Si airnya bisa kalau berubah warna, berubah rasa, dan berubah bau. Makanya najis itu kalau dimasukkan ke air, si airnya jadi berubah hukumnya. Makanya kalau ada air tergenang kan tidak boleh kencing di situ, tidak boleh mandi di situ dengan sambil kencing. Kayak orang renang, coba Bu, saya mau tanya, orang renang tuh suka kencing nggak di kolam renang? Kolamnya mengalir atau diam aja? Keluar masuk di situ aja kan airnya. Nah, kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim, la yaqulanna ahadukum, tidak boleh seseorang kencing di air tergenang dan kemudian mandi. Jadi kayak orang renang, kencing renang gitu. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena hukumnya perbuatan hukum yang haram. Kencing di tempat, ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh. Nah, tapi airnya berubah hukumnya kalau berubah warna, berubah rasa. Pas dicium kok bau ompol gitu. Nah, berarti yang banyak air tadi di atas 200 liter hukumnya menjadi najis. Hukumnya menjadi najis. Kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tidurnya tangannya. Gimana kalau pas tidur tangannya diikat di pinggir? Terus dia tidur. Nah, bangun boleh nggak masukkan? Nah, kalau ini boleh. Kenapa? Karena alasannya hilang. Ini tangan nggak mungkin kemana-mana. Gitu. Tapi buat apa ya? Baik, sekarang hadis baru, hadis ketiga. Ikuti lagi hadisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ata faqala ajal laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin au bi baulin au an nastanjia bil yamin au an nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin au an nastanjia bi raji'in au admin. Hadis ini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, berkata kepadanya yaitu orang Yahudi yang bilang, kata orang Yahudi, Nabi kalian itu ngajarin semuanya sampai urusan kamar mandi. Kata Salman, ajal, iya, ajal itu na'am. Jadi dalam bahasa Arab, kalau ada pertanyaan bentuknya dengan bertanya apakah, maka jawabannya na'am. Apakah kamu sudah tidur? Apakah kamu sudah makan? Apakah bapak kamu pergi? Na'am. Tapi kalau beritanya, pertanyaannya dengan berita, misalnya bapak kamu itu ayah yang sangat perhatian, maka jawabannya bukan na'am, ajal. Bilangnya apa? Ajal. Di sini sebutkan ajal, betapa fasihnya orang-orang dahulu, tahu menempatkan kalimat-kalimat di dalam bahasa. Disebutkan kayak orang Sunda juga kan, di tempat-tempat yang Sundanya halus itu luar biasa. Bulan kemarin saya tabligh akbar di sebuah tempat di daerah Purwakarta. Udah niat mau ceramahnya pakai bahasa Sunda. Wah, hadir aparat segala macam tabligh akbar di lapangan. Satu-satu sambutan kan? Sambutan aparat-aparat, sesepuh, semuanya bahasa Sundanya halus. Saya nggak jadi itu, kayaknya nggak jadi saya bahasa Sunda. Ini bahaya ini di depan orang Sunda yang bahasanya didengar, wah ini bahasanya apa ini? Ya, bahasa Sunda yang sangat tinggi. Nanti kita ceramah pakai bahasa Sunda. Nah, kalau di Bandung sering saya ceramah di Dago, di mana gitu, di Cimbuluit. Kalau ceramah pakai bahasa Sunda suka pakai bahasa Sunda. Dan karena kalau di Bandung banyak yang sudah nggak murni kayak di daerah. Kalau di daerah nanti diprotes sama warga. Sanes gitu, nyebatnya sanes gitu. Iya. Nah, di sini kata Salman, iya betul Nabi mengurusi bahkan dari urusan jihad, ekonomi sampai urusan kamar mandi diatur sama Nabi SAW. Nah, apa diantaranya kata Nabi? Kata Salman, laqad nahana, Nabi telah melarang kami menghadap kiblat ketika sedang buang air besar dan ketika sedang kencing. Nah, apakah kencing di tempat umum atau kencing di ruangan kayak toilet? Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud di sini kencing dan buang air besar, buang air kecil dan buang air besar adalah di segala tempat, baik di toilet ataupun di luar ruangan. Kayak misalnya bapak lagi camping, kalau lagi di gunung kan, coba naik ke Gunung Lawu gitu, di mana kencing gak ada toilet, berarti nyari tempat, nyari semak-semak. Nah, kencing di situ, buang air besar di situ, tapi tidak boleh menghadap ke kiblat. Dan larangan ini larangan haram. Haram menghadap ke
kiblat dan termasuk di ruangan. Dan ada beberapa masjid yang toiletnya masih menghadap ke kiblat. Ini harus dirubah. Di sini mah enggak ya, alhamdulillah. Cuma kalau saya saran Pak, usahakan si ember tempat nyiram itu ada di kanan atau ada di depan. Karena kalau di kiri ini susah dan khawatir nanti najis kemana-mana. Karena tangan kiri kan lagi mau cebok dan ini tangan kanan harus ngambil, takut ciprat kemana-mana. Nah ini disebutkan au an-nastanjiya bil yamin, tidak boleh juga cebok dengan tangan kanan. Muslim itu makan pakai tangan kanan, ya, bekerja pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Kalau cebok pakai tangan kiri. Kenapa? Karena yang makan pakai tangan kiri itu setan. Di manusia banyak yang begitu. Banyak makan pakai. Dulu di zaman Nabi ada laki-laki dikatakan oleh Nabi, makannya pakai tangan kanan. Kata orang ini, nggak bisa aku. Kata Nabi, kamu tidak mau karena sombong. Kemudian akhirnya dia tidur, di malam harinya lumpuh setengah badannya. Karena dia menghina hadis Nabi SAW. Buat apa ngatur-ngatur urusan? Kayak orang sekarang, kalau udah jadi bos biasanya makannya jadi pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, udah beda gayanya. Minumnya juga agak diangkat gitu. Karena udah jadi bos, udah jadi jabat atau apa gitu. Nggak boleh sombong dengan syariat, ya, tidak boleh. Karena sombong terhadap syariat itu, terhadap Allah dan Rasulnya, bahayanya luar biasa. Jauh daripada bahayanya sombong di depan manusia biasa. Di depan Nabi bahayanya. Nah, tidak boleh dengan tangan kanan, jadi harus dengan tangan kiri. Dan lihat diatur ya, satu nggak boleh menghadap kiblat, yang kedua tidak boleh dengan tangan kanan, yang ketiga tidak boleh kurang dari 3 kali ceboknya. Jadi nyiramnya 1, 2, 3 kali ini paling sedikit minimal 3 kali. Tidak boleh kurang dari 3 kali. Jadi dia harus minimal 3 kali. Kalau 3 kali belum bersih, berapa kali? 5, 7, terus bilangan apa? Bilangan ganjil. Karena ada hadis Nabi, man istajmara falyutir, siapa istijmar maka witir. Witir itu apa maksudnya? Ganjil, bukan sholat witir ya, seperti yang pernah terjadi di sebuah majelis di Kota Bandung. Ustadznya bilang, ibu-ibu kalau habis dari kamar mandi langsung wudu sholat witir, karena Nabi nyuruh sholat witir. Ini ngawur. Nah, tidak boleh dan tidak boleh juga ya lebih dari 3 batu. 3 batu. Ini tentang istijmar ya. Istijmar itu kalau pakai batu, pernah nggak sih Pak? Sekarang kalau ke gunung mungkin ya, ke gunung. Ini ada aturannya, kalau bendanya benda keras maka harus dari 3 arah yang berbeda-beda dan maksimal 3 batu. Tapi kalau masih kurang maka ditambah lagi kayak tisu, tidak boleh kurang dari 3 tisu. Gitu. Kemudian nggak boleh pakai tulang dan lain-lain. Ini insya Allah enggak. Nah sekarang disebutkan di sini, Nabi mengajarkan segala sesuatu. Nah berarti urusan kamar mandi disebutnya toilet training. Kalau anak-anak sekolah suka begitu. Ngambilnya dari mana? Dari Finlandia. Kok repot-repot, di hadis banyak. Nah, kalau masuk toilet pakai tangan kiri dan kaki kiri, berdoa dulu. Kemudian setelah itu kalau mau langsung mau beraktivitas cuci dulu tangan. Habis itu baru buang hajat. Buang hajatnya jongkoknya harus menghadap ke selain arah kiblat. Kemudian dia kalau cebok harus ganjil pakai tangan kiri gitu. Kemudian harus
ganjil dan tidak boleh kurang dari 3 kali. Dan hadis ini menunjukkan betapa rincinya Nabi ngajarin kita. Orang tua aja banyak yang gak ngajarin anaknya urusan kamar mandi. Betul nggak Pak? Iya. Banyak orang tua yang anaknya nggak ngerti gimana di toilet. Bahkan banyak bapak yang nggak pernah ngelihat anaknya ke toilet gimana mandinya, gimana ceboknya, gimana, nggak ngajarin. Alhamdulillah. Ya. Dan banyak orang tua yang bilang ini orang tua pendidik yang kayak pemadam kebakaran. Jadi kalau ada api baru dia turun tangan. Kan suka ada gitu orang suami yang, Bu, pokoknya urusan ngedidik sama ibu. Kalau ada masalah bilang sama bapak. Ini tidak dibenarkan. Karena suami itu dia hadir, bapak itu hadir dari semenjak bayi lahir diazankan. Siapa yang mengazankan? Bapaknya. Suara bapaknya yang pertama kali didengar oleh anaknya. Nah ini tentang didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kamar mandi. Sekarang masuk ke hadis keempat. Hadis keempat ini panjang jadi nggak usah diikuti. Saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa kanat lahu suhbah. Qala qila lahu tawaddo' lana wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi ina'in fa'aqfa'a minhu ala yadayhi faghsalahuma thalatha. Langsung saya terjemahkan sedikit sambil ini praktik soal wudu ya. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu, wa kanat lahu subah qala qila lahu, ini temannya nanya gimana wudu tawaddu, bertanya tentang wudu. Tawaddu lana wudu, ayo wudu dong, wudunya Nabi itu kayak gimana. Kemudian diambillah wadah, kemudian setelah itu cuci tangan 3 kali. Summa adkhala yadahu fil ina, baru dimasukkan tangannya ke wadah. Setelah dicuci dulu 3 kali, kemudian dikeluarkan, kan dicuci dulu 3 kali, habis itu baru ngambil wadah, ambil di gayung pakai pakai tangan. Kemudian setelah itu berkumur, kemudian setelah itu berkumur langsung istinsyak. Lihat sini, fatamadmadha wastansyaqa min kaffin wahidin. Ini salah satu cara berkumur dan masukkan air di hidung. Gimana Pak caranya? Bapak Ibu gimana kalau wudu? Bukan, airnya lihat sini. Maka Nabi itu ngambil air, ini salah satu caranya, ngambil air, berkumur langsung ke hidung, sisa airnya dihirup sama hidung. Jadi satu wadah, satu telapak ini untuk berkumur dan untuk hidung. Lihat sini, fatamadmadha, kan diambil, langsung berkumur, sisanya wastan syaqaq, langsung dihirup, min kaffin wahidin, dari satu telapak, kumur dan beristinsyak. Fa fa'ala dzalika salasan, Nabi melakukannya 3 kali ambil. Jadi 3 kali berkumur dan beristinsyak. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i fastakhrajaha faghsala. Kemudian tadi kemudian udah kan selesai berkumur, masukkan air ke hidung, udah dikeluarkan. Kemudian ambil lagi, kemudian dikeluarkan, faghsala wajhahu thalathan, dicuci wajahnya 3 kali. Apa bedanya mencuci sama mengusap? Apa bedanya? Kalau mencuci pakai air, kalau mengusap cuma basah tangan. Satu. Ya. Mencuci itu harus mengalirkan air. Di sini masih banyak saya suka lihat itu. Ada orang airnya udah penuh, dikocorin kerannya, udah penuh dibuang. Ini dibuang. Itu ngapain ngebuangin air gitu? Ya. Dia harusnya udah ada airnya langsung dikemukakan. Al-ghuslun itu bahasa Arab artinya sailanul ma, mengalirkan air. Ya. Nah, kemudian mengalirkan air ke wajah, maksudnya mencuci wajah 3 kali. Kemudian masukkan lagi tangannya ke bejana tadi, diambil, kemudian cuci tangan dicuci
sampai ke melewati sikut, kemudian diangkat. Ini dilakukan berapa kali? Di sini lihat, 2 kali. Nah, ini salah satu cara dalam wudu. Ingat, hadis wudu banyak, ini salah satu cara. Maknanya apa? Di hadis ini Nabi menggabungkan antara 3 kali sama 2 kali. Ada hadis Nabi 2 kali, 3 kali. Ada hadis Nabi sekali. Menunjukkan banyaknya cara dalam wudu. Kemudian dimasukkan lagi tangan ke air, fastakhrajaha famasaha. Nah, sekarang mengusap. Kalau mengusap itu keadaan tangannya basah, tapi tidak mengalirkan air di kepala. Kemudian diusap kepalanya. Nah, lihat salah satu caranya. Di sini sebutkan dimulai dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Nah, lihat sini, ke depan lagi, kemudian telinganya langsung dibersihkan. Ini salah satu cara. Dan dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Wajibnya adalah hanya sebagian, tapi afdolnya sunnahnya semuanya. Kalau mazhab Hambali mengusap seluruh kepala, Maliki juga mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Bedanya gimana mazhab Maliki sama Hambali? Hambali sama Syafi'i. Kalau Hambali ini wudunya ini yang wajibnya ya, ambil air, kemudian dari sini ke belakang, ke depan, langsung telinga, gitu. Karena telinga ini wajib menurut mazhab Hambali, dibarengi dengan wajibnya kepala. Kalau Syafi'i ambil air ke belakang, ke depan, nanti ambil air lagi baru usap telinga, Kenapa? Karena telinga ini hukumnya sunnah, harus diambil dari air yang baru. Kemudian summa ghassala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian dicuci kedua kakinya beserta sikutnya, beserta mata kakinya melewati mata kakinya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kalau wudu itu biasakan dilebihkan dalam mencuci muka, tangan dan kaki. Kenapa? Karena kata Nabi, nanti di hari kiamat umatku akan datang, di antara cirinya wajahnya bersinar, anggota badannya bersinar, gurroh muhajjalin min asaril wudu. Karena mereka gurroh itu melebihkan wajah ketika wudu. Jadi kalau wudu itu bukan gini, bukan segini, tapi dilebihkan sampai rambut kena, telinga kena, leher kena, ya. Ini namanya gurroh, dilebihkan. Muhajjalin itu melebihkan kaki dan tangan dan kaki. Berarti melebihkan apa? Kan udah lewat dari sikut, dilebihkan lagi sampai mendekati ke lengan. Nah, ini disebutnya muhajjalin. Ini ibadah, keutamaan. Nanti bersinar di hari kiamat kata Nabi SAW. Kaki juga dilebihkan ke ataskan sedikit sampai dekat betis. Ini gurroh muhajjalin min asaril wudu. Nah, ini dilebihkan. Sekarang saya mau tanya, kalau wudu, anggota mana yang paling banyak kena air dari badan kita? Muka dan tangan. Yang dibersihkan, telapak tangan dibersihkan cuma sekali, 2 kali, 6 kali telapak tangan. Karena ngambil bukan dibersihkan. Berapa kali? Apa yang paling banyak? Yang paling banyak telinga. Telinga tuh ketika cuci muka kena, ketika usap kepala kena lagi nggak? Kena. Terus nanti ngambil lagi air buat khusus mencuci telinga. Jadi 3 kali. Berapa? 9 kali. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sampai 12 kali. Karena ada tambahan disempurnakan begini. Nah, ini tentang wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Salman, hakada kana wudu Rasulillah. Beginilah wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, sampai 4 hadis hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi hadis ke-5. Kalau ada pertanyaan, monggo.
Silakan. Ada pertanyaan? Atau mau lanjut? Ya, ya. Ya, tadi jumhur bilang di ruangan ataupun di luar ruangan. Pendapat kedua kalau masalah Hambali yang membolehkan di luar ruangan tidak boleh, yang membolehkan dalam ruangan tidak boleh di luar ruangan. Tapi larangan ini yang betul adalah larangan mutlak di ruangan ataupun di luar ruangan. Karena hadisnya mutlak, hadis la yastaqbilal kiblah, hadisnya mutlak, tidak menghadap kiblat. Tidak disebutkan di hadis itu ruangan atau di luar ruangan. Kalau masalah itu yang saya biasanya tuh kayak gini, kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu menghadap kiblat tapi ditutupi pakai tumbannya. Iya gitu. Kalau masalah tidak lama sih. Iya, tadi ada pendapat yang lain. Ya, berarti ini masalah apa? Khilafiyah. Kalau khilafiyah nggak usah meributkan khilafiyahnya, ambil pendapat yang paling meyakinkan bagi kita. Jumhur itu yang paling afdal. Gitu. Khilafiyah termasuk kayak tadi memasukkan tangan bangun tidur itu ada mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Gitu. Ini masalah khilafiyah. Sama seperti wudunya tadi, wudunya ya, kalau mazhab Syafi'i wudunya harus 3 kali. Tapi tadi di hadis tadi ada 3 kali, ada 2 kali. Nah, jadi ini masalah khilafiyah. Sekarang mah setengah 6 itu udah caang ya. Matahari mau terbit. Iya. Apa sih? Jam 4:10 sekarang. Ya. Asal aja. Ya. Ustaz dulu bertanya. Iya. Iya, boleh. Karena ada ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Tapi ada kaidah, tolong perhatikan ini kaidah penting, kaidah usul fikih. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Saya ulang lagi. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah yang bisa dilakukan tidak bisa gugur dengan yang tidak bisa dilakukan. Apa maksudnya kaidah ini? Ada seorang bapak-bapak, dia kalau sholat nggak bisa sujud, kenapa kakinya sakit? Tapi dia bisa berdiri, maka yang nggak boleh, yang nggak perlu dilakukan sujudnya, yang dia tidak mampu, berdirinya mampu nggak? Mampu. Nah, berdirinya wajib dilakukan. Ada airnya sedikit, cuma cukup untuk mencuci wajah, maka pakai untuk mencuci wajah, sisanya ganti dengan tayamum. Gitu. Ada orang datang ke masjid, ya, misalnya dia datang ke masjid dan kemudian udah sholat Jumat udah dimulai, udah tinggal 1 rakaat, maka dia tidak boleh pulang, selesaikan. Pokoknya yang susahnya itu tidak boleh menggugurkan semuanya. Gitu. Sekarang misalnya, Bapak susahnya apa? Saya tuh nggak bisa duduk, nggak bisa sujud. Berarti yang nggak bisa dia lakukan itu aja yang boleh ditinggalkan. Yang lainnya yang bisa dilakukan wajib dilakukan. Misalnya saya tuh kalau sholat nggak bisa baca Al-Fatihah, belum hafal, bacalah zikir Subhanallah, Alhamdulillah. Kalau gitu saya nggak usah tasawuf juga ya? Enggak, tasawuf bisa nggak? Bisa. Nah, tasawuf. Jadi yang digugurkan itu hanya yang dia tidak bisa dilakukannya. Tapi yang dia bisa lakukan wajib. Sekarang ada orang bisa takbiratul ihram sambil berdiri, ya dia harus berdiri. Habis itu sholatnya duduk. Kalau dia tidak bisa sholat berdiri terus begitu. Begitu juga sholat di kendaraan, sholat di mana, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Yang tidak bisa itulah yang rusuhnya. Tapi yang tidak bisa ini tidak bisa menggugurkan yang lainnya. Tidak bisa menggugurkan yang lain. Begitu.
Ya afdolnya harus sejajar, tapi kalau agak maju sedikit tetap sah. Yang membatalkan itu makmum kalau melewati jajaran siapa? Imam. Kalau melewati jajaran imam. Begitu. Jadi ini kaidah ini penting karena di kita itu ini. Saya emang nggak bisa, akhirnya nggak bisa melakukan semuanya. Lo nggak boleh. Ya Anda kan nggak bisa tuh yang itunya aja, yang lainnya harus dikerjakan. Gitu. Jadi apa yang kesulitan itu tidak bisa menggugurkan yang mudahnya, yang bisa dilakukan. Yang sulitnya itu aja yang rusuh, yang lainnya dia tidak rusuh, dia tetap harus melakukan. Kaidahnya al-maisur la yasbutu bil mahsur. Perkara yang mudah yang bisa dilakukan enggak gugur dengan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Saya nggak bisa, saya kalau sholat itu tahiyat nggak bisa begini. Tangan saya ini lagi kram atau lagi ada masalah penyakit syaraf segala macam. Jadi saya nggak akan tahiyat. Ya enggak, tahiyatnya tetap, tasyahudnya tetap, cuma tidak. Jadi nggak menggugurkan semua sholatnya gitu. Gara-gara perkara itu doang. Dalam segala hal, ada orang, ada wanita nih ke Mekah mau haji atau mau umroh atau mau haji. Pas mau haji dia haid, dia nggak bisa tawaf tapi bisa wukuf, bisa ke Mina, ya harus dilakukan. Saya kan haid, saya mah di hotel aja ya, kan nggak bisa tawaf. Anda kan yang nggak bisa dilakukan apa? Tawaf. Bisa wukuf nggak? Bisa, ya harus datang. Bisa mabit di Mina nggak? Bisa, ya harus mabit di Mina. Yang nggak bisa dilakukan hanya apa? Hanya tawaf saja. Maka tunggulah untuk tawafnya sampai bersih. Nah ini kaidah ini perlu diperhatikan karena banyak kaum muslimin yang makanya ada kaidah ini, kaidah kedua masih berkaitan. Kaidahnya ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa aja yang nggak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Datang ke masjid mau sholat jenazah, imamnya udah takbir keempat, ya datang aja ikutan. Imam salam, kita tambahin takbirnya, gitu. Jangan ya balik lagi, Pak kok nggak jadi? Udah mau salam, lo kan masih keburu. Ya. Mau sholat id, datang ke masjid, imamnya udah rakaat kedua, balik lagi. Pak kok nggak jadi sholat id? Kata suaminya udah rakaat kedua, nggak boleh gitu. Kaidahnya yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan. Semuanya, Anda kan masih bisa ikut satu rakaat bersama imam, lakukan, kan sholatnya bisa disempurnakan, ditambah nanti yang kurangnya, begitu. Kayak orang sekarang, ya, saya mah nggak mau baca Quran, kenapa? Nggak mau menghafal Quran, kenapa? Susah menghafal Quran. Bisa nggak satu ayat? Bisa. Ya udah yang bisa aja satu ayat. Jangan menjadi tidak melakukan semuanya. Jadi apa saja yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Mau ikut pengajian terlambat, nggak jadi. Kenapa? Terlambat nanti keburu bubar. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Nggak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Datang walaupun cuma sebentar mendengarkan pengajiannya. Ini kaidah-kaidah ini kalau dipakai dalam kehidupan bagus. Dan kaum muslimin ya banyak yang lalai dalam hal itu. Gitu ya. Ada pertanyaan tadi? Aku pernah kayak manusia yang di tempat itu lah, terus nanya gitu, kamu anggap kunut benar atau salah gitu? Kalau kata saya mah kunut benar dan kunut juga benar gitu. Terus dia tuh nanya emang pendapat imam siapa yang kamu benar? Kalau kamu benar. Kalau dia tuh pendapat itu salah, nggak kunut itu benar. Itu kata dia pendapatnya Imam Ahmad. Terus kalau pendapat Imam Syafi'i itu kata dia kunut itu benar, tapi kalau kunut salah gitu. Jadi ada pendapat Imam yang menganggap kunut benar dan kunut itu benar. Pertama ya, berdebat dalam agama nggak boleh ya, kecuali diskusi untuk mencari kebenaran. Tapi mendebatkan sesuatu yang sudah jelas nggak boleh.
Saya A, kamu B, ayo kita gelut siapa yang nanti jadinya A atau jadinya B. Nggak boleh. Kalau udah khilafiyah dari dulunya juga. Nah, debat itu dilakukan kalau disamar nih. Ini apa nih? Yuk kita diskusi. Kalau udah jelas, sekarang misalnya ya ada ustaz di masjid ini bilangnya A, ustaz di masjid itu bilangnya B. Itu orang diadu. Pendapatnya diadu itu apa? Dijadiin satu. Kan udah dari itu juga khilafiyah. Dan mau hiji itu pendapat. Jadi mau gimana? Mau diikat gitu. Nanti berantem tetap aja dua pendapatnya. Nggak bisa dipaksakan jadi satu. Ini satu. Yang kedua, kalau berdebat tanpa ilmu, ini hukumnya haram. Nggak boleh berdebat dalam Islam tanpa ilmu. Maka kalau ada yang ngajak ngobrol, tinggalkan. Kata Allah, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Buat apa debat sama orang bodoh? Nah, yang berikutnya, pendapat-pendapat mazhab itu semuanya pakai dalil. Nggak ada mazhab yang tidak pakai dalil. Dan ketika ada khilafiyah, para ulama, para fuqaha mazhab, mereka tidak pernah menilai orang lain. Mereka hanya menyimpulkan pendapat dirinya sendiri. Nggak ada. Menurut saya air itu misalnya gini, tentang apa air 2 kula. Syafi'i, Hambali, Hanafi bilang air itu ada 2 kula ke atas, ada 2 kula ke bawah. Kalau ke bawah sedikit, air sedikit, kalau ke atas air banyak disebut. Kata mazhab Maliki, nggak ada air mah, pokoknya kalau najis ya najis, kalau enggak ada, nggak dipakai 2 kula. Kata mazhab Maliki. Nah, para ulama nggak bilang ini. Menurut kami air itu kalau di bawah 2 kula itu dia kena najis, dia najis walaupun tidak berubah. Kalau di atas 2 kula dia tidak najis sampai berubah rasa, bau dan segala, karena ada batasan 2 kula itu. Adapun Maliki itu ngawur pendapatnya. Enggak ada, mereka cuma bilang pendapat kami begini. Kata mazhab Maliki, menurut kami hadis 2 kula ini nggak bisa dipegang karena ini hadis satu rawinya ini begini-begini, yang kedua kulah ini samar. Ini kulahnya siapa? Ukuran kulah orang Yaman, orang Mesir atau orang mana? Kata mazhab Maliki. Jadi pokoknya air mah kalau kena najis berubah rasa, bau, warna, berarti najis, mau sedikit mau banyak. Kalau nggak berubah, mau sedikit juga nggak najis. Kata mazhab Maliki. Nah, lalu mazhab Maliki nggak bilang pendapat mereka masalah. Nggak pernah. Jadi urusi aja diri sendiri. Apalagi tadi bilang yang benar begini, yang salah itu. Kalau begitu enggak. Termasuk seperti apa? Kunut. Imam Nawawi bilang kunut subuh menurut kami sunnah muakkadah. Kalau tidak kunut subuh maka sujud sahwi. Titik sampai sini. Enggak ngomongin pendapat yang tidak kunut. Ya. Kenapa? Ya, ini semua khilafiyah ijtihadiyah itu semuanya benar, ya. Dan kita tidak boleh juga mengatakan ini benar itu salah, ya. Karena semuanya hasil ijtihad. Kalau hasil ijtihad ya namanya juga ijtihad. Ini ijtihad ya sudah. Kayak misalnya gini, Ibnu Abbas ditanya sama seseorang di depan Ka'bah, Ibnu Abbas, apa arti wal adiyati dubha fal muriyati qadha, dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas, kuda perang. Yang nanya ini udah kan jalan melewat sumur Zam-Zam, ada Ali, ditanya Ali, mau nanya dong apa arti wal adiyat. Padahal udah nanya, dia nanya lagi, apa arti wal adiyat. Kata Ali bin Abi Thalib, kamu udah nanya ke siapa aja? Kata yang nanya, aku udah nanya ke Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, yaitu adalah kuda perang. Panggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini muridnya Ali, karena juniornya. Datang Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. Kata Ali, Ibnu Abbas, berani-beraninya kamu berpendapat tanpa ilmu. Ketahuilah, wal adiyat itu artinya unta di musim haji. Karena, nah lihat alasannya. Karena di waktu turun surat Al-Adiyat belum ada perang, turunnya di mana? Di Mekah. Di Madinah aja perang pertama cuma dua kuda, kudanya Mikdad sama Mus'ab. Jadi nggak ada kuda perang, ini unta.
unta di musim haji. Dan Ibnu Abbas waktu bilang kuda perang pakai dalil dari Nabi enggak? Enggak, ijtihad dengan bahasa al-adiyat. Dalam bahasa Arab al-adiyat tidobha adalah hewan yang kalau berlalu kencang bisa sambil bersuara. Di dalam bahasa Arab yang bisa melakukan begini ada 4 sampai 5 hewan. Di antaranya adalah kuda, unta, serigala. Ini kalau lari itu sambil bisa ngeluarin suara. Nah, enggak pakai dalil, enggak ada dalil dari Nabi. Dalilnya apa? Bahasa. Ali bin Abi Thalib pakai dalil dari Nabi enggak juga. Bahasa juga ditambah dengan pemahaman ulumul Quran, kapan turunnya surat Al-Adiyat. Ijtihad, dua-duanya ijtihad. Gitu. Nah, jadi kalau ijtihad tuh kayak gitu. Tapi kalau sudah dalil mutlak tidak bisa dibantah, nah ini tidak, insyaallah nggak akan ada khilafiyah ijtihad. Begitu. Jadi kalau ada khilafiyah biasa aja, santai aja. Tidak perlu ngambek. Di kita mah ya lucu ya. Saya tuh sering kalau ngisi pengajian ya. Misalnya saya bilang menurut mazhab Syafi'i begini. Tapi berbeda dengan kebiasaan orang-orang di situ, misalnya ustadznya atau siapanya yang bermadzhab Syafi'i. Nah, suka banyak yang tidak bisa membedakan antara pendapat mazhab sama pendapat ulama dalam mazhab. Kalau misalnya nih, pemerintah Kota Bandung berpendapat begini-begini, ada salah satu sekdanya bilang A, B, berbeda dengan pendapat pemerintah. Ini pendapat sekda, ini pendapat pemerintah atau pendapat pribadi? Kayak kampus, misalnya kampus A bilang begini, bilang A, ada salah satu dosennya bilang C. Ini dosen ini pendapat siapa? Pribadi. Nah, banyak yang tidak bisa membedakan mana pendapat mazhab sama pendapat pribadi. Dan kalau berbeda, wah kalau gitu marah-marah. Bisa aja santai kali. Ya kalau ada perbedaan, gak usah ngambek. Ya ini namanya juga khilafiyah. Dan yang disampaikan harus berdasarkan ilmu gitu. Kedudukannya tinggi mana? Mazhab sama. Kenapa? Mazhab dengan pendapat itu. Ya kalau mazhab kan pendapat. Ya pendapat sebuah lembaga. Gitu. Kalau pendapat perorangan ini yang berbeda dengan pendapat mazhabnya. Misalnya kayak apa ya? Kayak gini. Bacaan Al-Quran seseorang tidak sampai kepada orang meninggal itu pendapat mazhab. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i banyak mengikuti pendapat jumhur, karena jumhur bilang sampai begitu. Nah ini kan beda mazhab sama itu. Ya biasa aja. Bahkan Imam Nawawi aja, bahkan Imam Ghazali misalnya dalam urusan toharo ya, Imam Ghazali kadang bilang gini, adapun masalah ini kata Imam Ghazali, seandainya Syafi'i mengambil cara Hambali kayaknya lebih ringan tuh katanya. Itu Imam Ghazali itu di abad ke-5, di abad ke-6 hidupnya. Salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi dan apakah menjadi wah nggak benar nih saya keluar dari mazhab? Nggak juga, biasa aja gitu. Kalau beda sudah ya udah itu pendapat mazhab. Ada juga ulama yang membolehkan. Saya mengambil pendapat ulama yang membolehkan. Ya sudah, pilihan tiap orang begitu. Jadi dan tidak perlu kayak gini ya. Misalnya ada orang wanita umroh terus haid, keburu habis waktunya di Mekah, harus terbang. Nah dia tunggu terus hari berikutnya sampai tinggal sehari lagi dia mau pulang ke Indonesia. Boleh nggak dia tawaf mengikuti mazhab Hanafi? Karena mazhab Hanafi itu mereka tidak mensyaratkan toharoh dalam tawaf. Kalau darurat ya pakai aja. Dan kalau itu ya khilafiyah darurat. Dan kita harus dibiasakan Pak khilafiyah tuh. Ya kalau ada perbedaan yang biasa aja. Misalnya gini, bapak lagi rapat, beda pendapat sama yang lain, santai aja gitu. Nggak perlu jadi kesel si bapak ini. Saya nggak mau ketemu lagi 3 hari. Biasa aja.
Imam Malik itu debat sama Imam Mesir. Imam Mesir datang ke Madinah, debat di Masjid Nabawi, teriak-teriak saking kerasnya dalam permasalahan itu, sampai ada yang meriwayatkan sampai gebrak-gebrak ini. Wah, tentang ilmu. Udah beres, keluar dari masjid, gandengan jalan. Kata Imam Malik, kamu katanya mau nikahin anak? Iya, kata Imam Mesir. Mau bantu? Iya, perlu apa? Nah, gitu. Murid-muridnya lihat, kok kalian tadi rame di masjid? Kata Imam Malik, ya kita ini debatnya debat di otak, bukan debat di hati. Ya. Debatnya di pikiran, nanti hati mah tetap bersatu, gitu. Tetap satu kesatuan. Kalau kita kan enggak ya, sering bawa ini, betul loh Pak? Ya, diskusi aja beda pendapat, wah kesel. Awas si Bapak ini, nanti saya balas. Nah, gimana? Ya Pak. Bawa tarik saksi karena waktu hari Jumat itu saya di Surabaya. Nah terus waktu mau sholat Jumat dijelaskan, Pak sholat Jumatnya mendingan di sana, kalau yang di sini mah pokoknya azan baru jam 12, mau waktu jam berapa, pokoknya azan jam 12, itu cara NU. Nah ya di sini Muhammadiyah yang di alun-alun itu mah ngikut sesuai dengan jadwal azan aja. Nah kalau yang satu lagi masjid ini kita terserah maunya pengurus jam berapa gitu. Jadi kita cari yang gampang-gampang aja Pak. Ini karena trainingnya sebentar lagi, kita pilih yang anu aja, kita ke alun-alun ya, itu satu. Wah, jadi sebenarnya azan itu harusnya startnya harus jam berapa kata Yesa. Nah yang kedua, waktu itu jadwal sholat di jamaah itu harusnya mah jam 11:19 itu sudah azan. Terus saya ngajak, saya berhenti training itu jam 11, saya bilang kita mari kita ke Jumatan. Kata, oh tenang aja Pak, di sini mah lama jam 11:30 udah itu. Pas kesana teh sudah orang berdoa imamnya teh. Jadi mau sholat sunat 2 rakaat jadi nggak bisa udah terakhir nggak keburu. Nah itu boleh begitu atau tetap harus sholat sunat 2 rakaat gitu. Ya, kalau Jumatan itu waktunya adalah sama seperti waktu sholat duhur. Patokannya bukan jam, patokannya matahari apabila tergelincir. Kalau matahari tergelincir, sekarang matahari tergelincir dari atas kepala kita jam 11 lewat 35, 38, lewat 40 kalau di Bandung. Ya, itu matahari udah set lewat dari kepala. Kalau kita berdiri udah bayangannya udah kelihatan, bayangan kita tuh udah set pinggir. Nah ini waktu duhur. Nah waktu duhur berarti waktu Jumat. Yang penting harus sudah masuk dulu. Kalau azannya matahari lagi ada di atas atau sebelumnya, ini nggak boleh. Ya menurut jumhur. Kalau Hambali boleh kan. Nah kemudian nanti sampai batasnya sampai azan asar. Ya, sampai azan asar. Dan kalau kita datang ke masjid imam lagi berdoa, berarti sebentar lagi bakal qomat. Khawatir nanti keburu sholat, maka lebih baik langsung dulu. Karena sholat wajib ini yang lebih diutamakan. Begitu. Baik, Bapak Ibu sampai sini dulu kajian hari ini. Insya Allah kita akan lanjut nanti hadis ke-6, ke-7 dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.